kebenaran itu bisa sebuah kebohongan yang diulang-ulang. Dan kebenaran yang tipe itu bisa kalah dengan fakta. Membuat kasino kah Rempang ini? Pak Marina Bay Sands, Sentosa perpanjangan kah gitu ya? Ini kemana Pak Jokowi yang dulu? Yang sangat peduli sama beginian. Siapa yang diuntungkan dari sebuah pergerakan? Kalau nanti ini ada pilpres, Pak Jokowi masih manggung nih. Pak Panglima jangan ngomong gitu, minta maaf lah sama wargamu. Aku minta dengan amat sangat Pak Panglima untuk menarik kata-kata dengan minta maaf. Kita lapang kok. Jangan piting lah warga itu. Mereka bukan koruptor. Mereka bukan pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Kenapa lu mau piting gitu loh? Itu pesan saya Pak Panglima. Kalau dunia ini bener nyaman damai, artinya intelijen bekerja. Tapi kalau dunia ini penuh chaos segala macam, artinya intelijen nggak kerja. Tugas intelijen, no surprises. Tidak boleh ada keterkejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya hari ini saya tidak sendiri. Saya menghadirkan seorang narasumber yang berkompeten. Beliau ini adalah sahabat saya juga. Tapi sebenarnya beliau ini banyak dikenal sebagai seorang pengusaha. Tapi ada hal yang mungkin publik kurang begitu mengetahui. Beliau ini adalah juga lama berkecimpung di dunia telik sandi, dunia intelijen, dan bahkan pernah sekolah di luar ya, yang berkaitan dengan dunia spionase. Saya langsung memperkenalkan beliau, Mardigu Woye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bang Mardigu? Alhamdulillah. Bang Mardigu ini kalau panggilan akrabnya sering dipanggil Bosman. Jadi mungkin supaya lebih akrab kita panggil Bang Bosman. Siap. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang, ini kalau kita lihat ini kan perhelatan Pilpres sudah semakin dekat. Oleh karena itu mungkin ada baiknya juga kita memberikan informasi kepada rakyat kita, kepada publik kita ya, agar dia mengetahui sesuatu yang mungkin selama ini kurang diketahui. Karena kadang-kadang areal yang di depan itu berbeda dengan areal yang di belakang. Dan ketika kita berbicara areal yang di belakang itu adalah areal yang tertutup. Nggak bisa diakses oleh semua orang. Yang bisa mengakses itu adalah orang yang pernah berkecimpung di dunia telik sandi, dunia intelijen seperti Bang Bosman ini. Bang, aku mau tanya nih. Ini kan kalau kita lihat awalnya ketika Pilpres sudah disepakati, kemudian muncul isu perpanjangan, kemudian penundaan. Tapi lagi-lagi KPU sekarang justru memajukan. Pada saat semua itu terjadi, saya dikagetkan Bang. Dengan tiba-tiba muncul peristiwa penggusuran. Walaupun Mahfud memakai istilah pengosongan, tapi sebagai orang yang paham hukum juga, saya menganggap ini bukan pengosongan. Oleh karena itu saya ingin memakai istilah penggusuran. Saya menduga-duga Bang, walaupun saya bukan berasal dari dunia intelijen, apa sebenarnya yang terjadi ya? Kalau kita lihat backgroundnya ini ada soal investasi Cina yang masuk ke Indonesia. Tapi saya ingin mendapat pandangan yang lebih konkret nih dari Bosman yang pernah lama berkecimpung di dunia itu. Ada nggak sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari peristiwa ini atau ini hal yang biasa saja? Oke, makasih. Pertanyaannya berat itu untuk dijawab dalam 5 menit itu kayaknya berat gitu. Biar 10 menit, 15 menit. Oke, silakan Mas. Jadi, ya saya pikir ini Rempang ada apa ini? Gitu loh. Yeah. Ini pertanyaan jadi nggak berkorelasi kan sama babat anak putra bangsa di babat gitu ya. Terus aparat bentrok sama rakyat. Untuk apa? Itu pertanyaan kita, untuk apa? Gitu. Gitu. Oh, atau teringat 2004. Ada sebuah perusahaan yang memang mendapatkan fasilitas, salah satu izin yang dapat tuh adalah ketangkasan. Membuat kasino kah Rempang ini? Gitu. Jadi ini another Marina Bay Sands, Sentosa perpanjangan kah gitu ya? Jadi ya urusan cuman 10.000 rakyat, 2.000-an keluarga ya geser aja lah, ini cuannya lebih gede gitu kan. Tapi kita di sini yang saya tidak menjawab, biar teman-teman semua yang menonton menjawab. Tapi kan kita ngasih fakta, ngasih data gitu ya. Dan PT itu sebenarnya melanggar undang-undang. Karena HGU-nya dari 2004 tidak diapa-apain. Harusnya 2 tahun dicabut, ada pasalnya itu. Iya, betul. Gitu. Kalau nggak dioptimalkan, tidak digunakan harus dicabut. Harusnya itu sudah atas nama
ini sudah tidak berlaku harusnya gitu ya. Ya, tapi nggak ternyata tahu. masih hidup. Tapi ternyata bisa dihidupkan lagi dan masuk ke Proyek nasional strategis. Proyek nasional masuk itu gimana cara bisa masuk gitu ya. Saya pikir ialah yang di atas mungkin yang lebih tahu gitu ya. Tapi dari sini kita ke teman-teman adalah kita memberikan fakta tentang Rempang. Jadi biar teman-teman lah yang berpikir nih sekarang. Yang penting datanya benar nih. Singginya begini, izinnya ada ketangkasan gitu kan. Jadi Singgi ini bukan perusahaan yang kredibel dari segi finansial. Kalau dia bilang dengan 11,5 billion. Itu atau 175 triliun nggak kredibel gitu. Nggak kredibel bahwa dia sebagai perusahaan yang akan membuka pabrik gelas itu. Dengan level itu, betul. Jadi ya teman-teman lah yang nanti menganalisa. Paling enak kan gitu, paling enak kalau kita itu kebenaran itu bisa sebuah kebohongan yang diulang-ulang. Dan kebenaran yang tipe itu bisa kalah dengan fakta. Ya sudah kita kasih fakta aja teman-teman semua ini, benar nggak? Ya udah. Jadi enaknya speak up-nya Bang AS ini adalah kita kasih fakta gitu. Jadi menarik ya bahwa ternyata ada di balik itu. Dan di balik itu menurut kacamata Bosman sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia telik sandi itu, jangan-jangan ini akan dimanfaatkan sebagai area atau kawasan perjudian seperti Sentosa maupun Marina Bay, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi itu kan menggiring ke asumsi kan. Saya cuma lihat izinnya aja. Oh dia 2004 sama DPRD-nya Batam sama ini BP. Oh ini izinnya. Terus mungkin kalau itu di wisatanya didorong duluan ya siapa yang mau. Tapi tentu dengan investasi ditaruh di depan itu kan cuma narasi untuk bullshitter kan. Ya ngomong apa ada narasi kelihatan. Oh keren nih ada 11 sekian, ada 170 triliun yang akan masuk. Gelondongannya dilihat. Itunya dia lihat gitu. Tapi behind-nya itu aslinya ya teman-teman yang buat keputusan deh gitu. Saya senang di zaman sekarang ini netizen. Karena generasi kita kan generasi digital. Dan mereka yang milenial tuh usianya 43 ke bawah, zilenial tuh 25 ke bawah. Jadi mata pilih 17 sampai 45 tahun, range itu kira-kira ada 60% populasi itu, bahkan ada yang bilang 65% populasi di 2024 gitu. Dan mereka termasuk yang akan menentukan nanti siapa jadi pemimpin ya. Iya. Jadi kita ya tidak terlalu terpikir mereka-mereka yang tidak melek digital ini, ya kan, yang usianya di atas ya kayak kita lah, angkatan 50 ke atas ini sebenarnya tidak terlalu update. ABG, angkatan babe gue. Nah, jadi waktu ada isu lah pejabat bilang nanti ada investasi ya kan pabrik kaca atau gelas di sini namanya Singgi dan akan membuat produsen nomor 2 terbesar di dunia, apa yang dilakukan oleh netizen dan itu tersebar maksudnya di Bosman punya YouTube, Bosman punya IG, Bosman punya Facebook, itu segala macam langsung mereka menyebar bahwa Singgi itu listing di bursa Hong Kong. Langsung saya bilang mau cek, langsung tim kita cek. Kita lihat asetnya, bener nggak? Dia mau naruh 11,5 billion atau sekitar 175 triliun gitu. Kita bilang salesnya aja cuma 2,3 billion dolar nih saya pikir gitu. Terus profitnya free cash. Jadi kalau kita tuh kalau bisnis tuh kita nggak peduli sama omset, kita nggak peduli pada profit, kita nggak peduli pada apapun, tapi ada satu yang kuncinya nih kalau kita pebisnis, teman-teman yang muda nih pasti paham nih. Yang kita lihat adalah free cash flow. Free cash flow-nya cuma 41 juta dolar. Kalau seluruh aset dicairkan, dia nyetor 30%. Duit dari mana ini dia mau bangun, bener nggak? Terus kita impossible ya. Jadi kita bilang, ini dari mana cara dia ngebangun gitu ya? Ini pejabat kita dibohongin. Bener nggak? Atau kita dibohongin pejabat gitu aja kan kita. Atau ada kerjasama. Saling membohongi. Terus yang kedua adalah dia mau buat pabrik nomor 2 gelas terbesar di dunia. Langsung kita cek 10 atau 9 pabrik gelas terbesar di dunia. Nomor 1 Beijing Glass, dulu namanya Peking Glass, berdiri tahun 40. Yang kedua perusahaan Perancis, yang ketiga perusahaan Amerika di Pennsylvania gini. Nggak ada nama Singgi Glass gitu loh. Nggak ada itu ya? Itu bilang. Terus dia 2 tahun yang lalu di Gresik dia buat PT Singgi Glass Indonesia. Katanya mau invest 700 juta dolar.
Belum berdiri itu pabrik sampai sekarang gitu ya. Ini menarik, Bang. Kenapa saya katakan menarik, Bang Bosman? Ini kan tiba-tiba jadi kredit, jadi krusial di tengah-tengah sebentar lagi kita melakukan perhelatan Pilpres. Apakah tidak ada spekulasi ke arah sana bahwa tragedi Rempang ini seolah-olah atau ada kemungkinan bagian dari skenario untuk menciptakan sesuatu yang saya juga nggak mengerti, yang ada kemungkinan mungkin punya motif-motif lain di dalam rangka Pilpres. Ini yang baru saya mau omongin barusan, bahwa entah bagaimana, saya mungkin orang yang konsisten mengatakan bahwa 2024 tidak ada Pilpres. Ini menarik. Konsisten. Karena sampai detik ini ya? Sampai detik ini. Meragukan adanya? Meragukan, gitu. Karena data tidak menunjukkan ke arah sana. Walaupun KPU seolah-olah hebat nih, memajukan. Iya. Jadi, dengan angka 125 triliun anggaran untuk Pilpres, dan anggaran itu tidak murah, karena belum turun semua. Apa yang terjadi dengan chaos masyarakat ini akan dibuat dalil bahwa perpanjang 3 tahun deh, atau perpanjang 2 tahun deh, gitu ya. Gitu. Itu tuh, bahasa Jawa tuh masih dalam hati tuh saya getem-getem, aku masih nggak percaya gitu ya. Jadi, saya tidak anti pemerintah saat ini. Saya tidak anti pejabat saat ini. Kebijakannya kadang-kadang saya kritik. Kebijakan, gitu ya, yang pro oligar terutama. Tetapi kita melihat sekarang kecenderungan, gitu ya. Kok gelisah sekali dia untuk turun. Tapi ada hal yang menarik, dia ini populer. Karena 80% ke atas kesukaan masyarakat terhadap dia. Sementara kalau pengalaman kita kepuasannya. Nah, sementara kalau kita lihat di dunia politik di seluruh dunia, atau bukan di Indonesia aja, biasanya seseorang di 1 tahun masa akhir jabatan tuh kena yang namanya lame duck effect. Efek bebek lumpuh. Jadi semua pemimpin di injury time ya begitu ya? Di injury time. Jadi contoh bebek lumpuh itu misalnya di pemerintahan yang lalu Pak SBY gitu ya. Di tahun 2004 begitu dia menjabat, itu kalau misalnya dia manggil siapalah, nama konglomerat lah, Franky Wijaya lah, Antoni Salim, itu jam 2. Itu jam 12 sudah nunggu. Bener nggak? Tapi begitu 2 tahun sebelum masa jabatan, mungkin kalau dia manggil beberapa orang, saya nggak sebut nama, ada yang masih di luar negeri lah, tunggu besok lah, ada alasan. Gitu ya. Nah, sama, zaman Obama begitu, zaman Clinton begitu, zaman Trump begitu, last minute itu udah kabur semua. Ada hal yang dijaga. Beda dengan Pak Jokowi. Last minute siapa mau panggil jam 2, jam 11 kalau perlu. Kalau perlu dia bertenda di sana untuk tidak meleset datang jam 2 gitu. Dia tidak kena lame duck effect. Si siapa nih? Pak Jokowi. Dan ini powerful sekali karena jarang pemimpin seperti itu. Gitu ya. Jarang. Nah, efek lame duck ini yang tidak berefek pada dia membuat jadi terpikir, kalau dia diperpanjang 3 tahun, siapa yang protes? Yang 20% kan? Kira-kira, bener nggak? Yang itu berbeda platform politik. Atau kalau gue mau jadi wakilnya Pak Prabowo, gue cawapres, siapa yang mau ngelawan? Bener nggak? Jadi menurutku kalau nanti ini ada Pilpres, Pak Jokowi masih manggung nih, gitu. Bisa lewat anaknya, bisa lewat orang pilihannya, atau dirinya. Ini analisis Bosman berdasarkan pengetahuan intelijen ya? Pasti. Kegelisahan ini sudah lama. Ini informasi intelijen ya Bang? Pasti, karena kan kita melihat psychological faktornya atau psikometrinya kita ukur. Psikometrinya, gitu ya. Jadi setiap presiden mulai dari Pak Harto, maaf ngomong, tahun 91, itu pribadi saya ngitung psikometrinya. Bukan saya menginterview beliau, tapi dari orang terdekatnya. Sehingga psikometrinya ini kita, Pak Karno aja saya nggak bisa ngukur karena saya nggak pernah ketemu dia gitu kan. Dan gitu. Kita masih kecil pada saat itu. Masih kecil. Jadi psikometri ini menentukan beliau. Jadi contoh psikometri Pak Jokowi,
correct me if I'm wrong, tapi ini data yang saya dapat sejauh ini. Beliau kan tinggal sama Pak D-nya, gitu ya. Nah, dia tuh sangat mengerti tinggal di rumah orang lain. Sehingga secara bawah sadar, dia itu sangat perhatian sama orang yang terzolimi. Karena itu orang di sekeliling dia kebanyakan minoritas. Ini saya ngomong, entah itu agamanya, entah politiknya. Gue ngomong apa adanya pada shock nih pasti, gitu ya. Dan itu tidak apa-apa. Dia sama orang yang tergusur itu hati dia, ini kita bicara 2005-2010 itu waktu dia menjabat tuh bener-bener emang dia peduli sekali gitu ya. Jadi empatinya tinggi. Itu natural. Bukan dibuat-buat. Yang lain yang buat-buat. Yang ngikuti dia nih yang dibuat-buat. Yang ikut ke TikTok yang kita beliau tidak. Jadi waktu dia ngasih tuh bener-bener ngasih, dia tulus, lihat wajahnya tulus gitu ya. Ini yang saya rindukan beliau di 2005-2010, kok saya tidak melihat dia, ada perubahan di dalam diri dia. Gitu. Ini kemana Pak Jokowi yang dulu? Itu. Yang sangat peduli sama beginian. Saya ada apa? Nah, saya jadi berpikir. Jadi itu yang Bosman melihat ya, ada sesuatu yang sebenarnya agak ganjil di peristiwa Rempang ini. Yes. Ini terpisah ya, maksud peristiwa Rempang adalah ada kasus terduga korupsi yang dibungkus, kemudian penyalahgunaan tempat, terus fungsi, terus ada investasi asing, terus tindakan pemerintah yang menggunakan aparat menyakiti warganya sendiri. Itu kan bertumpuk-tumpuk ini kalau sekarang ini kan, gitu. Gitu. Jadi saya pikir ini harus clear kita ngelihatnya nih. Ini ada peristiwa ini, ada TNI lah, Pak Panglima bilang dengan 1000 meeting 1000, Pak Panglima jangan ngomong gitu, minta maaf lah sama wargamu. Aku minta dengan amat sangat Pak Panglima untuk menarik kata-kata dengan minta maaf. Kita lapang kok. Jangan piting lah warga itu. Mereka bukan koruptor, mereka bukan pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Kenapa lu mau piting gitu loh? Itu pesan saya Pak Panglima. Maaf kalau saya menyinggung Anda, tapi Anda adalah orang yang mewakili sekian ratus ribu tentara. Minta maaf adalah sifat yang jantan. Dan itu kan bisa melukai hati rakyat. Oh, sudah melukai. Jadi seolah-olah saya menangkap begini, pernyataan-pernyataan yang keluar itu seolah-olah saya menafsirkan kok China ini menggunakan aparat negara sebagai tukang pukulnya untuk menghajar rakyat. Kita lihat seperti begitu ya. Itu realita kan? Itu ya. realita. Tapi ya udahlah, biar masyarakat sudah pada dewasa semua lah. Kita nggak usah menghakimi lagi. Oke, kalau begitu menurut Bang Bosman bahwa sebenarnya tadi kan ada ketidakyakinan atau keyakinan bahwa di 2024 kalau menurut kacamata intelijen Bosman bahwa belum terlalu yakin akan terlaksananya Pilpres ya dengan melihat kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, apakah tidak bisa dibaca dari segi intelijen bahwa peristiwa Rempang ini adalah bagian dari skenario untuk bisa menjustifikasi tentang adanya penundaan nanti? Jadi ada unfinished business. Yang kalau 2024 ini harus berakhir. Unfinished business itu bisa membuat baju oranye. Bertulisan KPK tentunya. Dan hal seperti ini harus di-clearkan. Mungkin dia minta 2-3 tahun untuk membersihkan IKN lah, membersihkan Labuan Bajo lah, membersihkan Mandalika lah, membersihkan kereta cepat, membersihkan bandara yang gak ada isinya, membersihkan BUMN yang dikasih semua proyek tapi semua proyeknya rugi gitu ya. Terus terakhir Rempang yang mencederai hati gitu ya. Itu umurnya banyak. Tapi kalau dikasih 3 tahun lagi dari sekarang, dia bisa bersihkan. Itu yang menurutnya mungkin kalau dikasih 3 tahun lagi soft landing gitu. Tapi kalau 2024 hard landing. Jadi kalau ini di-create untuk sebagai ketidakstabilan dan membuat ini adalah tool untuk pembenaran, untuk menunda, ya monggo. Saya tidak heran. Dan saya pun nggak protes di jalanan. Gitu. Kenapa? Karena ini kan melanggar konstitusi sebenarnya. Kondisi darurat tersebut ada pasalnya juga. Negara dalam keadaan darurat, bener kan? Darurat uang kek, darurat apa kek gitu. Nanti tidak ada pejabatnya kan?
Oke. Nah, dia ditunjuk oleh MPR sebagai pejabat sementara gitu. Kan presiden mandataris MPR. Teman juga kan MPR. Cocok lah itu. Oke, jadi itu spekulasi yang bisa terjadi Spekulasi. Jadi kita bicara gini, saya di dalam dunia intelijen itu kita selalu namanya threat analysis. Oke. Jadi kita melihat apa-apa dari ancaman dulu. Oke. Dari threat analysis. Terus apa solve-nya, kan gitu kan. Nah, jadi kita urai ini kesannya kok lu pesimis banget, kok lu melihat ini negatif banget. Memang begitu cara kita melihat. Dunia intelijen. Karena bagi intelijen, kalau dunia ini bener nyaman damai, artinya intelijen bekerja. Tapi kalau dunia ini penuh chaos segala macam, artinya intelijen nggak kerja. Gitu ya. Karena tugas intelijen utama adalah kan garda terdepan pertahanan. Untuk membuat negara ini utuh, itu tugas intelijen yang paling besar. Oke. Jadi first line of defense bahasa akademinya, atau garda terdepan dari pertahanan. Pertahanan. Jadi kita untuk membuat kita utuh, kita harus tahu data. Iya kan? Nah, data dikelola jadi informasi, informasi dikelola jadi knowledge. Oke. Nah, knowledge inilah yang saya bilang ke teman-teman, ini bukan data, karena sudah saya olah datanya tadi jadi informasi, saya olah jadi knowledge. Anda mau pakai, monggo. Enggak apa-apa, gitu loh. Oke. Tugas saya sudah selesai, gitu. Oke. Ini menarik, karena menurut saya tadi ada sekilas yang Bang Mos bilang, kalau tenang, itu berarti tidak bekerja intelijen. Intelijennya kerja. Kerja kalau tenang. Kalau tenang, intelijen kerja. Oke, kalau hiruk pikuk, intelijennya tidak bekerja. Jadi kalau banyak kayak gini, ini masih intelijen yang kedodoran. Ini kan banyak rempang dan lain-lain sebagainya, banyak masalah nih. Berarti dunia intelijen Indonesia tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja atau dia yang mengerjakan. Antara dua kan. Apa bedanya nih? Tidak bekerja atau dia mengerjakan ini? Saya ingat suatu hari almarhum Pak Beni itu. Ini gurunya Bosman ini. Yes. Beni siapa? Beni Murdani. Beni Murdani itu dia bicara sangat keras. Dia tanya sama saya, Mardigu siap. Apa tugas intelijen? First line of defense. Pak, gue digampar. Ditampar. First line of defense kan garda terdepan. Itu di akademi. Ya. Tugas intelijen pertama di Indonesia adalah create leader. Oke. Tugas nomor 2, siap. Salah jenderal daripada gue salah lagi, bener nggak? Wah, lebih aman. Tugas kedua adalah no surprises. Tidak boleh ada keterkejutan. Nah, itu kunci tuh. Itu beda intelijen kita sama intelijen luar, beda ini. James Bond sama kita beda. Iya. Nah, ini bapaknya intelijen gitu kan, yang di sini ya meluruskan dia bahwa no surprises. Nggak boleh ada keterkejutan. Nggak boleh ada keterkejutan. Jadi kalau kita lihat saat ini ada macam-macam, tapi ada yang tidak terkejut. Dia bermain, bener nggak? Oke. Terus kedua, siapa sponsornya? Gampang lihatnya. Who is benefiting? Siapa yang diuntungkan dari sebuah pergerakan? Dari sebuah peristiwa. Dari sebuah peristiwa. Itu dia sponsornya. Oke, kalau begitu, jadi dalam nih, kasus rempang ini, kalau kita mencoba meneropong, who's benefiting? Siapa yang sampai diuntungkan? itu kan? Teman-teman lah yang tahu. Jangan kita. Ini kita perlu mendapat ilmu nih, dapat bocoran intelijen dari seorang Pak Mardigu. Jangan, kita nggak membuat critical mind mereka berpikir. Saya pengen anak-anak muda, remaja yang ini kritisnya keluar dengan data ini. Oke, kalau begitu saya coba. Apakah yang diuntungkan pemerintahan Indonesia atau para oligarki Indonesia yang punya hubungan bisnis dengan China? Iya aja gitu deh. Gampang kan? Iya. Gitu. Kira-kira mana tuh? Kemungkinan adalah para oligar dan pejabat yang disponsori oleh Tiongkok. Udah gitu aja. Sorry teman-teman, saya nggak nyebut China karena China itu adalah ras bagi saya. Tiongkok adalah negara. Oke, jadi kita memakai istilah Tiongkok saja untuk sementara. Kalau Chinese atau China itu nanti disebut adalah ras. Selama dia pasportnya hijau dan berlogo Garuda, dia Chinese, dia saudara kita, bener nggak? Iya. Tapi ini kan kita sebut RRC, Republik China. Atau Tiongkok gitu aja lah. Gitu. Jadi, ini bahasa kita aja supaya membedakan. Jadi kita nggak anti sama Cina, nggak anti gua. Tapi gua pendapat Tiongkok sebagai negara, nation interest-nya Tiongkok bisa jadi nation threat-nya Indonesia. Itu yang saya peduli. Dan
Dan kenapa? Karena Indonesia tidak punya nation interest. Itu betul. Nggak pernah. Akhirnya kita ikut platform negara lain nation interest-nya. Nah, itu jadi emosi gua. Jadi begini Bang Bosman, saya udah amati. Dari semenjak tahun 98 Pilpres di era demokrasi, saya tidak pernah lihat seorang calon presiden atau kandidat presiden mengemukakan apa itu menjadi national interest Indonesia. Coba lihat mulai dari reformasi itu ada sampai detik ini. Calon-calon yang ada sekarang pun nggak pernah memperlihatkan. Iya, Indonesia mau kemana? Quo vadis Indonesia. Kita mau nanya, lu mau bawa kemana Indonesia ini? Betul. Gitu Kalau kan? kita tanya, apa national interest? Yang dia jawab visi misi. Iya. Kan celaka. Kan beda itu kan? Beda. Nah, itu. Oke, menarik nih analisa Bung Bosman. Kalau begitu, boleh saya katakan bahwa memang pemerintahan ini atau rejim ini terlalu memberikan privilege ya terhadap terlalu RRC. sayang dengan investor. Kalimatnya udah. Terlalu sayang dengan investor Cina atau government China? Jadi satu kayaknya. Oh satu ya? Jadi satu. Jadi saya ngomong apa adanya gitu ya. Jadi terlalu sayang sama investor. Jadi gini, kita berharap, ini contoh ya. Pada saat investor masuk, katakanlah di nikel gitu ya. Karena investnya besar, dia dikasih tax holiday. Oke. Karena ada foreign direct investment. Oke. Atau foreign dari luar direct. Kalau saya bangun 20 triliun untuk membangun Makassar, saya tidak dikasih. Karena saya domestic direct investor. Kalau pribumi, Melayu, orang berdarah NKRI dikasih semua kemudahan seperti asing, kita juga lincah kok. Bener nggak? Bisa bersaing ya? Bisa bersaing juga kok. Dan bisa jadi besar. Dimanjakan? Apa karena cross border itu? Karena cross border itu memungkinkan untuk pocket money terisi. Itu, tapi gue nggak bilang bahwa ini ada lahan korupsi ya. Saya jadi menuduh. Tapi bisa jadi, gitu kan? Itu yang menggugah teman-teman aja gitu. Jadi kenapa kita sering? Oh kenapa kita dulu kita tidak pernah impor beras, sekarang impor? Kenapa kita begini impor? Kenapa? Oh cross border itu dipentingkan rupanya. Ya udah, ini pakarnya kalau urusan follow the money. Follow the money, follow the suspect. Oke, Bung Bosman, kan menarik nih tadi analisis Bung Bosman secara intelijen bahwa meragukan akan terjadinya. Dan kemudian kalau kita kaitkan ini banyak mulai bergejolak. Di-create ya. Di-create sehingga situasinya diciptakan. Oke, diciptakan. Diciptakan. Karena bagi kita no surprises, jadi harus diciptakan. Gitu. Oke. Oleh karena itu menurut saya jangan heran kalau misalnya nanti terjadi letupan-letupan seperti misalnya Rempang. Kemudian nanti ada lagi. Harus. Karena ini nanti yang menjadi justifikasi untuk menunda pemilu. Nah, waktu kita bocorin, nah supaya masyarakat sadar, jangan ke bawah. Gitu kan. Okay. Tapi kan yang terjadi walaupun masyarakat jangan terbawa, tapi kan penderitaan itu dirasakan oleh masyarakat. Itu yang jadi problem kan? Betul. Oleh karena penderitaan itu datang dari masyarakat, maka mau tidak mau biasa ada hal yang terjadi di luar dugaan kita. Kadang-kadang masyarakat terbawa. Yang tadi kan Bos bilang jangan terbawa. Betul. Tapi karena yang dirasakan oleh masyarakat akhirnya dia terbawa. Apakah menurut kacamata Bosman bahwa kalau hal-hal ini semua dikondisikan dan dia terjadi dan menjadi chaos, katakanlah begitu, maka ketika tidak terjadi pemilu, maka itu boleh juga dikategorikan itu lebih menguntungkan lagi kaum oligark. Incumbent dan oligark. Iya, kalau incumbent sudah pasti. Sudah pasti. Tapi apakah itu juga menguntungkan kaum oligark ataukah itu memang yang dikehendaki oleh kaum oligark dan China? Untuk mendapatkan tujuan, kadang nggak peduli sama how-nya, yang penting tujuannya tercapai. Dan chaos hanya salah satu tool kan, gitu, untuk melegitimasi. Jadi kita saat ini melihat banyak kemungkinan-kemungkinan, sehingga bagi saya secara pribadi, kalaupun terpaksa 2024 itu bulan Februari ada pilpres, kalimat saya adalah kalaupun terpaksa. Gitu. Kan itu choice terakhir artinya. Iya kan? Tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba harus terjadi gitu.
maka saya merasa bahwa Pak Jokowi jadi cawapres adalah besar. Ini bocoran intelijen Pak Jokowi akan jadi cawapres kalau terjadi pemilu 2024 atau spekulasi atau analisis intelijennya Bosman? Enggak, kalau kali ini belum terjadi. Belum terjadi. Jadi mungkin terbersit pun tidak. Oke. Gitu. Tetapi hal itu pasti terbersit. Jadi wakil ya? Jadi wakil. Dari wakilnya siapa tuh kira-kira? Prabowo. Kalau bocoran intelijennya. Kemungkinan besar Prabowo. Itu yang lebih memungkinkan daripada memasangkan Prabowo dan Gibran. Yes. Mana yang kemungkinan lebih besar? Jokowi akan berpasangan dengan Prabowo jadi wakil atau mendorong Gibran menjadi wakil? Kalau Gibran jadi wakil, MK harus. Iya, itu kan sudah dimulai keputusan. sekarang prakondisinya. Dan kalaupun ada, dramanya masih lebih banyak. Tidak soft. Tidak soft. Oke. Kalau Pak Jokowi jadi cawapres mah nggak ada isu. Dan itu lebih soft ya? Lebih soft, nggak ada isu gitu. Dan tidak menimbulkan huru hara dan lain sebagainya. Iya, lebih soft. Lebih aman ya? Fans dia lebih banyak yang mendingan dia gitu ya, gitu. Mendingan dia daripada calon-calon lain. Betul. Walaupun misalnya di dalam paradigma atau di tengah-tengah masyarakat kan sudah ada nih berkembang bahwa ini kan kalau itu lagi berarti kita masuk ke dalam status quo konservatif. Padahal kan masyarakat ingin sebuah perubahan yang besar. Apakah itu tetap akan dimenangkan oleh kelompok status quo dan konservatif kalau itu terjadi tadi pasangan itu? Kemungkinan. Okay. Efeknya itu banyak yang nggak nyoblos. Golput karena jadi apatis kan. Udahlah, nggak berubah juga nasib gue itu loh. Oh, jadi, seperti yang terjadi di Amerika waktu Trump menang. Nah, apatis itu menolong incumbent. Gitu. Walaupun misalnya ada calon presiden yang sudah mengusung misalnya tema perubahan, tetap masyarakat lebih memilih apatis. Lebih apatis. Daripada akan ke bilik dan memilih perubahan. Betul. Nah, ini alasan ini lagi ya. Saya mungkin di sini ada sepasang calon cawapres dan wapres dari perubahan. Oke. Ini kita bicara dari teori pemenangan intelijen di dalam create leader, gitu ya. Jadi dulu saya pernah cerita tentang Warren Harding effect gitu ya. Dia mungkin the worst presiden Amerika ever gitu ya, Warren Harding ini. Tapi caranya Warren Harding effect ini jadi, itu karena dia manut. Jadi suatu hari ada tiga campaign manager lah, 3 orang lagi duduk di kafe gitu ya. Ini terus ngelihat ada Warren Harding, dia tuh adalah Chicago punya senator, lagi shoe shining tuh lagi disemir sepatunya kan dulu zaman dulu duduk di tahun 19 sekian tuh kan. Iya di itu. Kayak raja. Terus mereka bilang, ini orang ganteng, tinggi, gede, vokalnya bagus, audionya bagus, mempesona. Tinggi kan, jadi orang kalau tinggi itu menang performance. Iya, jadi dia punya otoritatif. Okay. Jadi kalau tinggi, jadi Pak SBY itu tinggi, itu punya otoritatif. Seperti Bosman. Jadi kalau orang ke bawah dia inferior gitu ya, apalagi ditaruh di panggung, jadi dia punya faktor otoritatif gitu. Jadi, tapi dia nih senator loser gitu ya. Terus kita jadi presiden. Jadi gini, kita tahu presiden Amerika 1904 ke bawah atau 1915 ke bawah itu, maksudnya sampai 18 sekian, itu yang jadiin adalah JP Morgan lah, yang jadiin adalah Goldman Sachs. Jadi orang-orang yang megang duit. Kayak sekarang oligar. Ini bahkan true story. Suatu Filipina mau merdeka tahun 1898. Filipina mau merdeka dari Filipina. Filipina nanya ke Spanyol, apa syarat untuk merdeka? Bayar gue $20 billion. Di masa itu, value-nya sekarang gede banget. Terus siapa yang negara yang punya? Filipina minta Amerika nggak punya Federal Reserve. Tapi dia minta Andrew Carnegie. Andrew Carnegie itu yang punya JP, yang punya US Steel dan lain sebagainya. Dulu tuh swasta, oligar, lebih besar daripada kayak sekarang. APBN Indonesia tuh cuma 3.000 triliun. Konglomerat dan oligar tuh 10.000, 3,5 kali lebih kaya dari APBN. Dan itu cuma beberapa gelintir manusia. Sama seperti itu. Nah mereka bilang, ini bilang, ini kita harus punya calon lain nih, seperti orang baru untuk merubah spektrum politik. Ini politik. Cuman dia
gimana cara ini? Makanya mereka berkumpul. Lu bilang, lu mau nggak jadi presiden? Kata si 3 orang ini, mau. Tapi lu ikutin. Jadi bener-bener dia scripted. Ngomongnya harus gini, ini harus gini, harus gini. Singkat cerita, dia jadi presiden. Walaupun presiden Amerika terburuk karena ini ngorupsi terus. Tapi kebijakan dia, itu membuat di tahun 1933 puncaknya FDR, Franklin Delano Roosevelt, kita belajar sejarah sedikit, itu membuat kebijakan printing money, dolar punya kebijakan dan lain sebagainya. Akhirnya kekayaan pemerintah Amerika sama ini 1:1 sekarang, gitu ya. Kita ini saat ini dengan 16.000 dolar atau 1 triliun dolar, 16.000 triliun, 10.000 yang dipegang oligar, 3.000-nya PBN, 3.000-nya UKM yang 99% manusia rebutan di 3.000 ini triliun. Ini dinikmati 0.1% populasi gitu ya. Ya. Nah, kita berharap oligar ini cara ngalahin ya, karena oligar ini kan di belakang, ya udahlah nggak usah diceritain, incumbent lah pasti, karena yang punya kebijakan. Jadi siapapun ini kan siapa yang punya kebijakan pasti di belakang. Ini kita berharap dia tuh punya campaign manager yang bisa membuat orang-orang itu tergugah. Nah, saya ngelihat mereka ini tidak ada elemen of surprise gitu loh. Itu saya ngomong apa adanya nih, supaya ini masih cukup. Maksudnya, lu kalau mau jadi... Mereka ini para calon ya? Para calon ini nggak punya elemen of surprise. Pak Jokowi itu jago elemen of surprise-nya dengan baju kotak-kotak lah, baju putih lah, ininya gini lah, main itulah, main... Dia bagus sekali. Jadi elemen of surprise itu by design, nggak ujug-ujug. Ini terlalu common, terlalu biasa aja gitu loh. Yang calon-calon yang ada. Calon yang ada gitu loh. Ini aku bilang, waduh. Walaupun Anies dan Imin biasa juga ya? Iya, itu maksud saya, itu terlalu biasa. Terlalu biasa. Jadi nggak ada. Sama juga dengan Pak Ganjar biasa. Sama. Termasuk Pak Prabowo juga biasa-biasa saja. Jadi elemen of surprise itu nggak ada. Jadi saya pikir ini kalau kita mau mengadakan perubahan harus banyak keterkejutan baru tapi positif ya. Dia bawa begini, dia bawa begini. Kaget kita. Nah, kalau dia bawa begini, rubah apanya itu yang saya mau nanya. Itu jujur. Lu merubah apa sih? Lu aja nggak berubah kok gitu. Itu. Maaf nih ya. Karena ini tujuan kita ngomong ini bukan mau membuat seperti Bosman orang paling pintar sedunia. Ini cuman kayak wake up call aja, alarm untuk bangun kesadaran bersama-sama. Kita kan mau jadi bangsa yang nomor 1 terkaya di dunia tahun 2045. Bener nggak? Kalau nomor 7 terkaya itu mah by default diam aja udah kaya kita. Nggak harus presidennya Putin ditaruh di sini gitu loh. Siapapun karena memang growth kita 5%. Itu kebijakan hanya 1%, 4% autopilot. Jadi kalau gue jadi presiden nih, Bosman jadi presiden, gue diem aja naik 4% tuh. Autopilot. Gitu. Jadi nggak, ya gue goblok sih kalau cuma autopilot, bener nggak? Berarti gue cuma ngurusin gitu. Harusnya itu bisa double gitu loh. Growth-nya itu bisa double. Balik tadi. Jadi yang dilakukan oleh Warren Harding dan timnya adalah elemen of surprise-nya gede. Gitu, elemen surprise. Dan elemen surprise, iya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau untuk memenangkan itu perlu 9 triliun anggap uang sekarang. Itu UKM yang nyetor. Dia menang ini moderat, modal dengkul urat ini. Nah, kita harus menciptakan Warren Harding baru, maksudnya. Ini kalah nih oligar kalau mendadak UKM bilang, kan ada 60 juta UKM. Gue kasih 1 juta dah. Throw the dice dah, lempar dadu. Kan prinsip kita, if you never roll the dice, you will never have a 6. Kalau lu nggak pernah lempar dadu, lu nggak pernah lempar terbaik kan? Gua kasih 1 juta lah, bismillah. Nah kayak gitu-gitu kalau ada 9 juta orang, 9 triliun, jadi nih barang. Dan dia tidak berhutang sama siapapun. Berarti dia bebas menentukan. Dia bebas menentukan. Buat kebijakan aja yang nanti menolong UKM, bener nggak? Itu yang kupikir, kenapa nggak main begini? Gitu. Apa Bosman harus nyalonin? Jadi kalau menurut Bosman tetap tidak ada harapan ya kalau seperti begini saja, tidak ada keterkejutan. Kalau dari sisi ini tidak ada keterkejutan. Sementara dari sisi incumbent ada unfinished business. Jadi ini ada kepentingan namanya juga unfinished business, bener nggak? Udah keep it that way dah. Lu gini aja deh, bener nggak? Pasti menang dia, gitu. Kalau analisis ini tadi yang terjadi, yang tidak ada keterkejutan dan incumbent lebih ada keterkejutannya ya. Yes. Oleh karena itu memang ada kemungkinan yang terjadi. Pertama,
tidak terjadi pemilu karena adanya hal-hal yang sudah diskenariokan. Kemudian yang kedua, kemungkinan ada pemilu, tapi yang terjadi Pak Jokowi jadi wakil presidennya Prabowo. Oleh karena itu, saya ingin bertanya di Bung Bosman, menurut kacamata intelijennya, bahwa kan meragukan akan terjadinya pemilu 2024. Apakah skenario ini agak mirip yang terjadi di Filipina? Filipina kan terjadi begitu, akhirnya penundaan. Walaupun nanti pada akhirnya ada pemilu, tapi kan ada penundaan sekian lama. Dan apa yang terjadi ketika ada penundaan sekian lama? Ketika pemilu terjadi, yang naik itu adalah status quo. Sebenarnya kan bayangkan, Marcos Junior berpasangan dengan Sara Duterte. Yeah. Siapa yang nggak tahu rejim Marcos itu yang sudah memporak-porandakan? Apa kira-kira kejadian-kejadian seperti ini sepertinya mau ditiru oleh Indonesia? Ada banyak sebenarnya skenario. Erdogan melakukan, Putin melakukan, gitu. Terus Bongbong Junior melakukan, gitu ya. Jadi bukan barang baru. Punya jurisprudensi, punya kacamata lain, punya perimbangan lain. Jadi saya pikir semua ini bisa dipakai. Jadi tinker-tinker di istana itu pinter lah mereka. Mereka punya safety net semua kok. Jaring pengamannya. Udah referensinya udah cukup untuk membuat sebuah keputusan. Karena itu saya bilang tadi, kenapa saya tidak turun ke jalan? Karena semuanya cantik, gitu. Kalau tidak cantik baru Bosman turun ke jalan. Iya, karena ada pihak yang ketohok aslinya kan. Kalau main cantik oke lah. Gue salut malah. Karena itulah yang ku pengen daripada kita bener-bener kita punya lawan tanding. Kalau catur nih, wah ini grandmaster yang main gitu loh. Iya kan? Nah kita pun jadi naik jadi grandmaster gitu. Jadi menurut kacamata Bosman, calon yang sudah ada sekarang nih, yang diprediksi akan berkontestasi 2024, itu kan belum ada yang sepertinya bisa mengejutkan kita. Yang membuat kita ada antusiasme, ya, ada harapan yang besar, walaupun ada tema perubahan di situ. Oleh karena itu, kalaupun ini terjadi, walaupun Bosman meragukan adanya pemilu 2024 karena berbagai macam spekulasi intelijen, tapi saya coba berandai, kalau terjadi pemilu 2024, menurut informasi intelijennya Bosman, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Kita bicara anggap, karena ada tuh tadi Prabowo pasangan dengan Jokowi. Ya, anggap kalau Prabowo Jokowi yang jadi itu no issue. No issue artinya? Selesai, dia pasti menang. Satu putaran? Mungkin 2 putaran, tapi menangnya besar. Sekarang kita anggap wakilnya Gibran. Benar. Maka kita di pasar taruhan nih. Jadi dalam bisnis itu bertaruh itu biasa. Bid dokumen itu kan bertaruh sebenarnya. Tugas pebisnis adalah reduce risk, mengurangi risiko. Jadi kita melihat sekarang di sini ada Pak Prabowo, di sini ada Ganjar, di sini ada Anies. Pertanyaannya, siapa yang tidak mungkin nomor 3? Karena nomor 3 kan tidak masuk ke putaran kedua. Betul nggak? Iya. Pertanyaannya, Anies mungkin nggak nomor 3? Mungkin. Ganjar mungkin nggak nomor 3? Mungkin. Prabowo kayaknya nggak. Nomor 2, kecil kemungkinan Prabowo berpasangan sama Erik, berpasangan sama Gibran, apalagi berpasangan Pak Jokowi, bener nggak? Nomor 2 di tangan. 3 kecil. Ini kita pasar taruhan nih, gitu. Anggap sekarang Ganjar sama Prabowo masuk babak kedua. Anies kemana? Ke PDIP kah? Ke sosialis kiri? Atau ke sini? Betul nggak? Ya begitu dia ke Pak Prabowo, ya menang lagi Prabowo. Oke, kita balik sekarang. Anies 1, Prabowo 2. Merah kemana? Ke Pak Prabowo lagi, Pak. Terlepas pasangannya tadi Gibran, Erik, atau Pak Jokowi, gitu. Itu yang kita bilang, Pak Prabowo ini winning horse. Kalau taruhan itu, chance-nya dia gede menangnya, bener nggak? Kalau kita main saham, gue beli sahamnya dia nih, kemungkinan naiknya gede. Kalau dulu orang taruhan itu diganda ya, diganda. Diganda. Gitu. Nah,
Itu kira-kira dari analisa sekilas tuh. Analisa intelijen. Bang, terakhir. Apa sih sebenarnya yang menjadi PR utama ya, yang harus diselesaikan? Saya tidak memakai istilah presiden nanti, pemerintahan baru nanti. Yang harus menyelesaikan berbagai macam persoalan yang urgent, yang itu tidak bisa ditunda. Jadi sebenarnya sebanyak-banyaknya investasi asing di Indonesia itu kita hitung hanya $1.000 per kepala per tahun. Vietnam itu 4 kali lebih besar dari kita, $400 per kepala per tahun. Jadi invest dibagi jumlah penduduk. Singapura itu $19.000, berapa kali dari Indonesia. Thailand juga sama, lebih tinggi dari Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Karena ternyata ada 2 hal. Pejabatnya diangkat berdasarkan meritokrasi. Pejabatnya diangkat berdasarkan orang-orang berprestasi yang kompeten. Punya kapasitas. Punya kapasitas, itu satu. Yang kedua, memang tingkat korupsinya rendah. Jadi ternyata tingkat korupsinya rendah dan meritokrasi itu nggak usah rakyat dipukul-pukul, investor ngantri. Nggak usah di-spoil gitu, dimanja-manjain itu investor. Akan berebut ke Indonesia. Jadi kalau Indonesia mau maju, 2 homework-nya. Pilih pejabat yang merit, berdasarkan kapabilitas, integritas, dan perpendek proses kebijakan supaya nggak ada korupsi. Itu aja. Anti birokrasi. Selesai kita. Investasi naik sendiri. Maju kita. Ini yang menjadi PR pemerintahan berikutnya. Betul. Sekali lagi, hanya itu? Ya, itu aja cukup. Oke. Terima kasih Bung Bosman, intelijen kita yang sudah memberikan informasi kita. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi, menjadi perhatian bagi publik agar bisa menentukan nanti apa yang akan dia lakukan kalaupun pemilu akan terlaksana. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.